Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim wal ulama wal masyayikhil fudola, wabil khusus beliau murabbil ma'hadit tahdib wa ahli baitihi yang senantiasa kami muliakan dan kami tunggu-tunggu barokah fatwa doa restunya. Segenap dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana yang kami hormati, rekan-rekanku da'i-da'iyah Festival Da'i Milenial rahimah wa hadakumullah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Nujib dijelaskan dalam sebuah bait yang berbunyi, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya, mu'addabun min qabli ubadil wasan, maka akan disiksa terlebih dahulu daripada penyiksaannya orang yang menyembah berhala. Untuk menghindari hal itu, berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan dan untuk memeriahkan festival dalam rangka santri nasional dengan membawakan tema kebahagiaan seorang santri dan pemuda zaman sekarang. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati Allah, semua orang ingin bahagia, dan untuk mencapai bahagia itu diperlukan motivasi yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kenapa saya mengatakan santri bisa bahagia? Karena santri yang bisa mendorong diri menuju kebaikan, karena santri yang memberikan semangat kehidupan, karena santri yang memberi petunjuk dan arahan, dan sebagai cermin perbaikan demi kebahagiaan dunia akhirat. Sebuah obsesi santri mengidamkan kehidupan yang berkah, menjalin keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, rizki lancar, berkah melimpah, segala urusannya mudah, rumah megah, mobil mewah, anak soleh solehah, tiap tahun pergi Mekah Madinah, kehidupan bunga sumringah, nggak pernah susah, mati husnul khotimah, dan masuk surganya Allah yang maha pemurah. Itulah kebahagiaan seorang santri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat As-Sayrozi dari Ibu Aisyah radhiyallahu an. Maning taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang berpindah pergi untuk mencari ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, maka dosanya sudah diampuni sebelum dia melangkah. Jadi panjenengan semua sangat beruntung Mas Mbak. Jauh-jauh dari rumah pergi menuju pondok pesantren yang mewah, hanya satu tujuannya, untuk mencari ilmu. Sebelum panjenengan melangkah, dosa panjenengan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati Allah, lantas bagaimana dengan pemuda zaman sekarang yang sukanya mabuk-mabukan, kesana kemari nggak ada tujuan? Pemuda zaman sekarang ketika ketemu cewek sukanya sweet-sweetan, setelah itu pandang-pandangan, setelah itu diajak teleponan, belum kenal berani sayang-sayangan, ujung-ujungnya diajak ketemuan, setelah ketemuan diajak peteng-petengan, pulang-pulang wanitanya hamil 2 bulan. Astaghfirullahaladzim. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam suatu hadisnya, tiada dosa yang paling besar di sisi Allah sesudah syirik, kecuali tetesan sperma yang diletakkan di dalam rahim yang haram baginya. Apakah itu yang disebut bahagia? Bukan. Itu malah membuat Allah murka. Semoga kita termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati Allah, jadi kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan iman dan keyakinan, dan berperilaku seperti keyakinan itu. Sahabat Bilal bin Rabah merasa bahagia karena bisa mempertahankan imannya. Imam Abu Hanifah merasa bahagia meskipun harus dijebloskan ke dalam penjara dan dicambuk setiap harinya karena menolak menjadi hakim negara. Para sahabat Nabi rela meninggalkan kampung halamannya hanya untuk mempertahankan. Mereka bahagia dalam keyakinan dan berperilaku seperti keyakinan. Hadirin sahabat da'i yang dirahmati Allah, menurut Imam Al-Ghazali, salah satu puncak kebahagiaan manusia adalah jika dia berhasil mencapai ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah?
ma'rifatullah itu adalah telah mengenal Allah. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali menyatakan, ketahuilah kebahagiaan tiap-tiap sesuatu itu bila dia merasakan kenikmatan, kesenangan, dan kelezatannya. Maka rasa itulah menurut perasaan masing-masing. Maka kenikmatan mata itu ketika melihat rupa yang indah, kenikmatan telinga ketika mendengar suara yang indah, begitu juga seterusnya. Hadirin sahabat dai yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang santri tentu mendambakan hidup bahagia semacam itu, hidup dalam keyakinan mulai dari mengenal Allah dan ridho menerima keputusannya serta ikhlas menjalankan aturannya, dan kita bahagia menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi apapun. Maka senangkanlah hati, jangan pernah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.